Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifarida Fadilah, NIM 400113196504149 dari kelas Malde. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang telah kita pelajari setengah semester kemarin yang diampu oleh dosen kita, Pak Jatmika. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu bela negara. Saya mendapatkan pengetahuan tentang apa itu bela negara, yang kita sebut biasanya membela negara. Lalu di universitas juga biasanya ada. Kita tidak hanya peperangan jika ingin disebut bela negara. Tidak, dengan hal-hal kecil seperti menciptakan suasana tentram, damai, serta rukun di lingkungan masyarakat, lalu juga menghargai adanya perbedaan antara ras, suku, agama, dan yang lainnya, itu adalah sebagian kecil dalam membela negara. Lalu seperti mematuhi perundang-undangan dan mematuhi hukum yang berlaku, itu juga bagian dari bela negara. Materi yang kedua adalah warga negara. Saya mendapatkan pengetahuan yaitu seseorang bisa memiliki dua kewarganegaraan, satu kewarganegaraan, bahkan tidak memiliki kewarganegaraan. Warga negara adalah seorang penduduk yang tinggal di negara dan bangsa, lalu memiliki hak dan kewajiban kepada negara tersebut. Jika di Indonesia adalah penduduk yang telah disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26. Lalu warga asing juga bisa menjadi bagian dari warga negara Indonesia jika mereka mau, dan itu dinamakan dengan naturalisasi. Lalu pada materi selanjutnya ada materi demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang kekuasaannya di pemerintahan yang berasal dari rakyat secara langsung atau diwakili melalui daerah. Jadi demokrasi itu segalanya dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Maka jika pemerintahan yang tidak memperdulikan rakyatnya, maka wajar saja jika masyarakat banyak yang kontra dengan pemerintahan tersebut. Ada juga contoh kecil dari demokrasi itu di lingkungan kampus. Contohnya ketika ingin adanya pemilihan ketua himpunan atau ketua BEM, itu pasti akan diadakan namanya pemilihan raya. Itu akan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk memilih ketua himpunan ataupun ketua BEM. Itu adalah contoh kecil dari demokrasi. Dan demokrasi yang terbesar di Indonesia itu adalah demokrasi pada pemilihan presiden. Itu adalah demokrasi besar-besaran. Lalu selanjutnya materi lembaga penegak hukum. Saya mendapat bahwa penegak hukum di Indonesia itu ada 3. Ada kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum seperti sarana dan fasilitas, dorongan masyarakat, dan kebudayaan. Maka bisa jadi di setiap daerah itu ada peraturan yang berbeda. Dan untuk materi selanjutnya adalah memaknai hari lahir Pancasila. Saya mendapatkan bahwa presiden ingin kita tetap menjaga silaturahmi, bergotong royong, agar kita tetap kokoh dalam kesatuan negara ini. Lalu contoh jika kita memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu ada dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia maka kita diwajibkan
beragama. Yang pertama ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Yang pertama Islam, kedua Protestan, ketiga Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Itu adalah agama-agama yang diakui oleh Indonesia. Dan yang terakhir adalah geopolitik dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap seluruh Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, lalu kesatuan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Lalu geopolitik sendiri itu sebagai pedoman dan rambu-rambu untuk menentukan kebijakan serta untuk keputusan-keputusan dari pusat serta daerah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.